Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sangat terkait erat dengan ibadah puasa Ramadan adalah ibadah zakat fitrah. Ada dua alasan untuk menunjukkan keterkaitan antara ibadah puasa dengan zakat fitrah. Yang pertama, dari aspek sejarah kewajibannya, bahwa baik itu ibadah puasa maupun ibadah zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Alasan yang kedua, dari segi makna, bahwa zakat fitrah yang kalau kita lihat dalam istilah hadis Nabi Muhammad SAW, istilah yang sebenarnya adalah zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Fitri sendiri artinya adalah berbuka, karena memang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini berkaitan dengan kebolehan kita kembali untuk berbuka, makan, minum pada siang hari, ketika pada hari-hari sebelumnya, pada tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, kita tidak dibenarkan untuk makan siang pada siang hari. Dan karena itu, ketika kita kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka, kita sempurnakan atau kita perbaiki ibadah-ibadah puasa yang barangkali di dalamnya ada kekurangan dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Karena itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah baru berlaku, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah baru berlaku ketika matahari tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita yang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari di penghujung Ramadan, dia tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Contoh misalnya ada yang meninggal dunia jam 5 sore pada tanggal 30 atau tanggal 29, maka dia belum punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena dia tidak terbebani, ya. Nah, kemudian bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristilahan fikih modern, zakat fitri ini kemudian disebut juga dengan zakat fitrah. Fitrah itu sendiri maknanya adalah al-khalqah, asal kejadian atau asal penciptaan, yang mengacu kepada fisik manusia. Yang kemudian nantinya zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan harta dalam rangka membersihkan harta-harta yang kita miliki dari hak orang lain, dan sementara zakat fitrah itu berkaitan dengan zakat pada badan. Dan karena itu tidak ada nisab pada harta zakat fitrah. Selama orang itu punya kelebihan makanan pokok pada hari raya Idul Fitri maupun pada malam lebarannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua alasan utama kita mengeluarkan zakat fitrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafas. Zakat fitrah berfungsi untuk memperbaiki atau untuk membersihkan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan orang-orang yang sedang berpuasa karena dia melakukan perbuatan lagwu war rafas. Barangkali ada perkataan yang tidak bermanfaat atau pada tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan kotor yang mengurangi kadar pahala puasanya, maka kemudian dia perbaiki dengan mengeluarkan zakat fitrah di penghujung Ramadan. Karena itu posisi zakat fitrah sama seperti sujud sahwi dalam sholat. Ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat, maka diperbaiki dengan sujud sahwi. Tentu pada waktu kita berpuasa pasti ada kesalahan dan kekurangan. Dan karena itu kita perbaikilah dia dengan mengeluarkan zakat fitrah di penghujung Ramadan.
Nah, tentu sebagaimana yang kita maklumi, bukan hanya orang kaya saja yang punya kesalahan, orang miskin sekalipun tentu juga punya kesalahan, kekurangan dalam ibadah puasanya, sehingga baik orang miskin maupun orang kaya punya kewajiban yang sama untuk membersihkan dirinya. Kemudian fungsi yang kedua dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tu'matul lil masakin, sebagai upaya untuk memberikan pertolongan, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Jadi di sini ada fungsi sosial dari ibadah zakat itu tadi. Dan ini juga kemudian diperkuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ugnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupilah kebutuhan orang-orang miskin itu pada hari lebaran, sehingga mereka tidak keliling-keliling meminta-minta, memohon bantuan kepada orang lain. Nah, dalam konteks inilah kemudian bapak-bapak, bahwa kalau kita misalnya nanti memberikan harta zakat, sebaiknya jangan ada yang disimpan, bagi saja sampai habis. Karena itu bukan milik kita, bukan milik panitia zakat, ya, bukan milik amil atau panitia, hanya sekedar menjadi wakil dari muzakki. Kalau misalnya yang bersangkutan satu orang miskin dapat 500.000, kenapa tidak? Bukan punya kita. Jangan sampai kemudian kita numpuk-numpuk saldo. Buat apa? Apa untungnya kita numpuk-numpuk saldo padahal bukan hak kita? Jadi kasih saja. Misalnya data kita sekian ratus orang, beras sekian ton, uang sekian ton, uang sekian juta. Ya, kita kemudian bagi rata. Jangan sampai ada yang kemudian tersisa. Karena kalau kemudian kita menyalurkan zakat fitrah itu terlambat, orang sudah keluar dari tanah lapang, maka panitia zakat itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu harta bukan milik kita. Kita hanya sekedar wakil dari masyarakat kaum muslimin, ya. Karena itu saya sendiri menyarankan tidak perlu kita pelit-pelit. Cukupi kebutuhan mereka, karena apalagi sekarang kebutuhan orang miskin bukan hanya sekedar makanan pokok, mereka juga butuh lebaran, baju lebaran, mungkin mereka juga mau bikin opor ayam, mungkin mereka juga mau bikin buras, ya, dan berbagai macam makanan-makanan lainnya. Sehingga ketika kita kemudian menyerahkan uang yang sangat-sangat cukup banyak, mudah-mudahan kemudian itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menggembirakan semua kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri. Nah, dari sinilah kemudian kita juga mengambil kesimpulan, di mana-mana ibadah ritual dalam Islam itu selalu punya fungsi sosial. Tidak pernah ada syariat dalam Islam itu yang hanya berkaitan dengan hablum minallah tok. Ya, selalu ada dimensi sosialnya, selalu ada ibadah sosialnya. Ibadah solat di dalamnya ada dimensi ibadah sosial. Makanya kita salam melihat saudara kita yang ada di samping kanan kita, yang ada di samping kiri kita. Apalagi kalau kita lihat dalam tradisi NU, kemudian ada salaman-salaman, memastikan bahwa saudara kita semuanya dalam keadaan selamat, bahagia, gembira. Dalam ibadah puasa ada anjuran untuk memberikan makanan kepada orang lain yang sedang berpuasa. Dalam ibadah haji ada kebersamaan di dalamnya. Ya, semua ibadah-ibadah ritual yang kita jalankan semuanya mengandung nilai-nilai untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan alasan yang terbanyak kita masuk ke dalam surga itu cuma dua. Kata Nabi, taqwallah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Salah satu aplikasi perwujudan akhlak yang baik itu adalah memberikan bantuan kepada orang lain. Karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim yang satu itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimu, jangan dia berbuat zalim. Wala yahkiruhu, jangan dia meremehkan dan merendahkan orang itu, merusak kehormatannya. Wala yahduluhu, dan jangan dia menelantarkannya, membiarkan dalam keadaan miskin papa, apalagi sampai ada yang meninggal dunia gara-gara kita tidak peduli. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata ada kerabat kita, tetangga kita, atau kaum muslimin yang menjadi kolega kita ternyata tidak kita bantu, padahal mereka punya hak sebagai seorang muslim, hak sebagai anggota keluarga, atau hak sebagai tetangga. Kalau ini tidak kita laksanakan fungsi-fungsi ibadah sosial, maka tentu kita akan menjadi masyarakat yang
kurang sehat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fungsi ibadah zakat fitrah tadi Bapak-bapak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ibadah zakat fitrah yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan memperbaiki semua kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita, dan pada waktu yang sama kita kemudian aktif memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Apalagi trennya sekarang ini kalau kita lihat ada suasana ekonomi yang mengalami perlambatan ya. Banyak sekali, kalau di Berau barangkali tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain, saya banyak membaca di berbagai macam media sosial, ada banyak keluhan-keluhan, ada PHK, kemudian ada orang yang jual beli berbagai macam menu-menu takjil, ternyata tidak terlalu laris dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan perlambatan ekonomi ini akan berlanjut sampai tahun 2026 karena ada suasana global yang berbeda, politik tidak stabil ya kan, macam-macam. Maka salah satu upaya di bulan Ramadan ini juga Bapak-bapak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari takdir yang terburuk. Makanya sekali-kali kita amalkan kunut witir itu, dan itu ada hadisnya sahih. Nanti kapan-kapan saya sampaikan hadisnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa kunut witir kepada Hasan bin Ali, cucu beliau sendiri. Salah satu doa dalam kunut witir itu adalah waqina syarra ma qadait. Ya Allah, bebaskanlah kami dari takdir yang terburuk. Takdir yang terburuk itu bisa kita hindari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir yang terbaik pada tahun 2026. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu makna Lailatul Qadar itu adalah malam penulisan ulang takdir tahunan yang akan terjadi tahun 2026, akan dicatat kembali oleh malaikat pada tahun 2025. Malam ini adalah malam ganjil, dan mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Berdoalah dengan doa Nabi, waqina birahmatika syarra ma qadait. Saya belum menemukan jawaban pasti dari majelis tadi apakah Muhammadiyah menyunnahkan untuk kunut witir, tapi semua ulama mazhab, bahkan Persis sekalipun itu sudah meralat pendapatnya bahwa kunut witir dalam bulan Ramadan itu dianjurkan. Dulu Persis mengatakan hadisnya lemah, sekarang ternyata ada penelitian temuan baru, ternyata hadis yang berkaitan dengan kunut witir itu derajat hadisnya adalah hasan, dan karena itu bisa digunakan hujjah dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari takdir yang terburuk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.